Wah, anak-anak Bunda luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Nah, doa Ibu yang pimpin ya. Kita mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Apa? Hadir semua? Wah, anak-anak Ibu luar biasa. Nah, anak-anak, kita semua harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa diperkenalkan untuk belajar bersama-sama di sekolah bersama teman-teman kita tercinta. Nah, baiklah anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Sudah semangat untuk belajar? Nah, sebelum kita mulai belajar, supaya kita tambah semangat belajarnya, kita nyanyi terlebih dahulu ya nak. Kita nyanyi lagu Bangun Pemuda Pemudi. Siapa di sini yang hafal lagunya? Apa? Hafal semua? Wah, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi dan macam-macamnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda dan perubahan wujud benda. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda dari padat, cair, dan juga gas. Selanjutnya, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan juga gas. Selanjutnya, dengan membaca teks, siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda. Dan yang terakhir, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui peristiwa mengebut dan menyublim. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sifat-sifat benda, kita harus baca terlebih dahulu teks berikut ini. Anak-anak, benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Nah, mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu bagaimana memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama yaitu ada wujud benda padat. Nah, kalian pasti memiliki benda di sekitar kalian yang berwujud padat. Nah, sifat-sifat benda padat yaitu dapat dipegang dan dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita yaitu ada pensil, ada meja, ada kursi, ada sendok, dan masih banyak lagi.
Nah, wujud benda yang selanjutnya yaitu ada benda cair. Nah, benda-benda cair dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kalian. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Nah, contoh benda cair yang ada di sekitar kalian yaitu ada air, ada sirup, kecap, madu, dan masih banyak lagi. Perhatikan jika benda-benda itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ia akan berubah mengikuti wadahnya. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kalian dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kalian juga dapat menggerakkan selembar kertas di tangan kalian. Kalian dapat mencium bau napas kalian sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, nah tugas kalian sekarang yaitu amatilah keadaan lingkungan sekitar kalian untuk mencari contoh benda padat, benda cair, dan gas yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, nanti jawaban kalian tuliskan pada lembar kerja yang telah Ibu siapkan ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati lingkungan sekitar kalian mengenai contoh benda padat, benda gas, dan benda cair, sekarang kerjakan soal evaluasi ini secara mandiri ya. Kerjakan di buku latihan kalian. Nah, anak-anak, 3 macam benda tersebut mengalami perubahan loh. Nah, setiap benda tersebut bisa mengalami perubahan wujud dengan proses yang berbeda-beda. Perubahan wujud benda merupakan peristiwa berubahnya bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain. Nah, di sekeliling kita, perubahan wujud tersebut sering terjadi dan mungkin tidak disadari. Ada berbagai macam bentuk perubahan wujud benda, seperti membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas, simaklah video berikut ini. Perubahan wujud benda itu ada 5 yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama di sini ada membeku. Nah, membeku. Membeku itu apa sih? Mudah banget ya. Membeku itu contohnya air menjadi es. Berarti membeku itu gimana pengertiannya? Yaitu proses perubahan ya, proses perubahan benda cair menjadi benda padat. Nah, itu yang dinamakan membeku. Ini ada contoh gambarnya ya, biar mudah diingat. Ini ada gambar air dan es batu ya. Jadi perubahan benda cair menjadi benda padat. Selanjutnya nomor 2 yaitu perubahan wujud benda yang kedua itu mencair ya. Mencair. Nah, di sini mencair itu apa artinya? Kalau ada gambar-gambar seperti ini. Yang pertama di sini ada gambar es yang berada di luar. Nah, di luar kulkas ya bisa. Kemudian di sini ada mentega yang dipanaskan ya. Ini mentega bukan tahu ya. Ini mentega ya. Baik, kemudian ada contoh yang ketiga di sini lilin yang dinyalakan lama kelamaan semakin pendek. Iya, lilin yang dinyalakan lama kelamaan semakin pendek. Nah, kita next. Nah, sebelum di next, pengertian dari mencair itu berarti apa, teman-teman? Iya, proses perubahan benda padat menjadi benda cair ya. Oke, mudah sekali. Kemudian yang ketiga, menguap. Nah, menguap di sini dicontohkan ada jemuran yang basah ya. Kemudian dikeringkan atau jemuran yang basah menjadi kering. Nah, ini contoh menguap. Kemudian ada bensin ya, ini bensin yang dibiarkan di udara terbuka akan menguap, berubah menjadi gas. Nah, ternyata bensin kalau dibiarkan tanpa ditutup, ya lama-kelamaan akan habis, ya akan berubah menjadi gas. Ya. Nah, itu adalah proses menguap. Ya. Jadi menguap itu adalah proses perubahan benda cair menjadi gas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada mengembun. Nah,
Mengembun. Ini ada contohnya. Ini apa ini? Iya, benar banget. Tutup panci ya, teman-teman ya. Nah, di sini dicontohkan ada tetes air pada tutup panci yang diangkat ketika memasak. Nah, kalau teman-teman pernah memasak atau melihat ibu memasak, nah ketika tutup panci ya yang dipanaskan ya atau panci ada berisi air kemudian dipanaskan, setelah mendidih itu kemudian tutupnya diangkat, itu pasti akan ada titik-titik air di atas tutup panci itu ya. Nah, itu namanya mengembun. Selanjutnya yang kedua ada gambar titik air pada pagi hari. Nah, ini juga contoh dari mengembun. Jadi mengembun itu apa? Iya, proses perubahan gas menjadi benda cair. Oke, benar banget. Lanjut nomor 5. Nah, di sini ada perubahan wujud benda yang kelima itu adalah menyublim. Nah, menyublim. Di sini gambarnya semuanya tentang kapur ya, kapur barus maksudnya, bukan kapur yang buat menulis itu ya. Ini kalau ini kapur untuk nulis. Nah, tapi kalau yang ini kapur barus ya, kapur barus. Nah, di sini contoh kapur barus jadi gas atau kamper yang dibiarkan di udara terbuka di lemari pakaian akan habis karena perubahan menjadi gas. Nah, jadi teman-teman kalau pernah praktek ada yang punya kapur barus kemudian diletakkan di almari ya teman-teman, kemudian nanti lama-kelamaan kapur barus ini akan semakin kecil dan bahkan kapur barus itu tidak ada ya, tidak ada lagi wujudnya di dalam almari. Itulah yang namanya menyublim ya. Jadi menyublim itu adalah apa? Iya, benar banget. Proses perubahan benda padat menjadi gas ataupun sebaliknya. Anak-anak, setelah kalian mengamati video tersebut, sekarang tugas kalian yaitu amatilah di lingkungan sekitar kalian perubahan wujud benda yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nah, nanti jawabannya tuliskan pada kertas yang sudah ibu bagikan ya. Setelah kalian selesai mengamati, lalu jawablah soal berikut ini secara mandiri ya. Selain itu, terdapat perubahan wujud benda, mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Sedangkan menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa pengembunan yang terjadi di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu embun di pagi hari. Sedangkan proses menyublim contohnya yaitu kapur barus yang lenyap ketika didiamkan di dalam lemari ataupun di tempat terbuka. Anak-anak, setelah kalian memahami penjelasan yang ibu sampaikan, nah sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Tugas kalian yaitu lakukanlah percobaan tentang peristiwa menyublim dan mengembun yang ada di lembar kerja yang sudah ibu bagikan. Nah, nanti jawaban kalian ditulis di lembar kerja tersebut ya. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu wujud benda itu ada 3 ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, semua wujud benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Nah, perubahan wujud benda itu dibagi menjadi 6.